Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denika Permatasari dari Prodi Psikologi Semester 2 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Kode Etik Psikologi oleh Bapak Patria Jatikusuma. Dan tugas tersebut adalah mereview sebuah kasus pelanggaran Kode Etik Psikologi di Indonesia. Saya akan mengambil sebuah kasus yang bersumber dari Tribrata News oleh Polri yang berjudul Pelanggaran Kode Etik Psikologi Terhadap Pasien. Berikut pelanggaran Kode Etik Psikologi terhadap pasien. Berikut adalah penjelasan tentang Bab 3 Kompetensi Pasal 7 Ruang Lingkup Kompetensi dari ILMPI Wilayah 3. Berikut adalah artikel tentang pelanggaran kode etik psikologi terhadap pasien yang bersumber dari Tribrata News Kepri Polri. Kasus ini bersumber dari Tribrata News. Berikut kasus dari Tribrata News. Pelanggaran kode etik psikologi terhadap pasien pada tanggal 20 Maret 2021. NN adalah seorang psikolog yang baru saja menyandang gelar psikologinya dan bekerja pada salah satu biro psikologi di kota JK bersama dengan beberapa ilmuwan psikologi dan psikolog yang lain. Suatu hari, datanglah klien berinisial AB yang menderita depresi berat sehingga mencoba untuk membunuh dirinya dan membutuhkan layanan darurat di biro tersebut. Namun, para psikolog senior sedang keluar kota untuk melakukan perjalanan dinas selama beberapa minggu, sehingga klien tersebut diberikan kepada psikolog NN dengan maksud pemberian layanan darurat untuk sementara waktu. Beberapa hari kemudian, salah seorang psikolog senior berinisial SH kembali ke kota JK untuk melakukan penanganan kepada klien AB. Namun, psikolog NN menolak untuk memberikan penanganan klien tersebut kepada psikolog SH karena menganggap bahwa dirinya mampu menyelesaikan masalah klien AB hingga selesai tanpa bantuan dari psikolog SH. Walaupun penanganan yang diberikan oleh NN ke AB tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Kasus di atas menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh psikolog NN kepada psikolog SH. Dari kasus tersebut, saya menyimpulkan bahwa seharusnya diberikan pengarahan kepada psikolog atau ilmuwan psikologi yang belum kompeten mengenai kode etik IMSI terkait kerjasama dengan teman sejawat demi memberikan layanan terbaik kepada pengguna jasa psikologi. Serta HIMSI memberikan pengarahan kepada psikolog atau ilmuwan psikologi yang belum kompeten mengenai kode etik psikolog atau ilmuwan psikologi dalam pemberian layanan darurat dan bagaimana langkah selanjutnya yang akan diambil ketika pemberian layanan telah dilakukan. Hal ini termasuk adalah pelanggaran oleh psikolog terhadap sumpah profesinya, baik praktik psikologi yang dilakukan oleh mereka yang bukan psikolog atau bahkan psikolog yang tidak memiliki izin praktek, serta layanan psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Beberapa pelanggaran yang akan dikenai oleh kasus tersebut. Pelanggaran ini ada 3, yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Yang pertama, pelanggaran ringan. Pelanggaran ringan ini diputuskan oleh psikolog atau ilmuwan psikolog tadi karena tindakan yang dilakukan oleh seorang psikolog atau ilmuwan psikologi yang tidak dalam kondisi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan suatu kerugian bagi salah satu dari berikut ini. Yang pertama, ilmu psikologi. Yang kedua, profesi psikologi. Yang ketiga, pengguna jasa layanan psikologi. Dan yang keempat, individu yang melakukan pemeriksaan. Dan yang terakhir, pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, melakukan pelanggaran sedang. Pelanggaran sedang di sini ditujukan oleh
psikolog atau ilmuwan psikologi karena tindakan yang dilakukan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi karena kelalaiannya dalam melaksanakan sebuah proses maupun penanganan yang tidak sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan dan mengakibatkan suatu kerugian bagi 1. Ilmu psikologi, 2. Profesi psikologi, 3. Pengguna jasa layanan psikologi, 4. Individu yang melakukan pemeriksaan, dan yang terakhir yang kelima, pihak-pihak yang terkait. Dan yang ketiga, pelanggaran berat. Pelanggaran berat ini ditujukan oleh seorang psikolog ataupun ilmuwan psikologi. Pelanggaran berat adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi yang secara sengaja memanipulasi sebuah tujuan, proses, maupun hasil yang mengakibatkan suatu kerugian pada 1. Ilmu psikologi, 2. Profesi psikologi, 3. Pengguna jasa layanan psikologi, 4. Individu yang melakukan pemeriksaan, dan yang terakhir 5. Pihak-pihak yang terkait. Sumber Tribratanyus Kepri Polri. Sekian yang saya berikan penjelasan tentang kasus pelanggaran kode etik psikologi di Indonesia yang saya ambil dari kasus Tribratanyus dari Kepri dan Polri. Sekian yang dapat saya berikan untuk hari ini tentang kasus yang saya review. Kurang lebihnya saya memohon maaf sebesar-besarnya dan mohon untuk direvisi jika banyak kesalahannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam psikologi.